Bab 184 Gereja Roh Kudus, Douluo Dalus Sol Len 2. Ibu kembali tepat pada saat itu. Aku masih ingat dengan jelas bahwa wajahnya sangat pucat ketika dia tersandung ke mayat ayah, sebelum dia melompat ke depan ke tubuhnya. Dia masih bergumam, "Sudah kubilang aku akan membawamu ke Malangan, aku akan membawamu ke Malangan. Mengapa Anda harus memilih wanita yang tidak menyenangkan seperti saya? Saya harap saya akan dimaafkan di dunia lain." Aku bahkan tidak bisa memanggilnya sebelum dia mengeluarkan pisau kecil dan dengan kejam menikam dadanya. Suara Nana bergetar. Darah Momi berceceran di seluruh ayah. Dia berbalik ke arahku dan mengangkat tangannya untuk menyentuhku, tetapi dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia pingsan pada ayah begitu saja. Awalnya aku menangis, tetapi tiba-tiba aku tidak bisa menangis lagi. Ayah saya meninggalkan saya dan ibu saya bunuh diri di depan mata saya. Dalam satu hari saya merasa seolah seluruh dunia akan hancur di sekitar saya. Dia berhenti sejenak, dan matanya tampak mengendur. Seorang asing muncul tepat pada saat itu. Dia berkata dengan diam-diam, "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan melakukan ini? Kematian bukan apa-apa di hadapan kami, dan kami masih bisa membuat Anda menderita bahkan setelah kematian." Setelah itu, aku merasakan kekuatan unik datang dari tubuhnya, dan sesuatu sepertinya terbang keluar dari tubuh ibu dan ayah. Pria itu menepuk kepala saya dan berkata saya harus mengikutinya jika saya ingin melihat orang tua saya lagi. Aku masih linglung, dan aku mengikutinya dengan bingung. Kelompok orang asing lain membawa mayat orang tua saya dan menguburkan mereka ketika saya pergi. Napas Nana menjadi sedikit terengah-engah, seolah-olah dia tidak bisa melanjutkan ceritanya. Dia masih berjuang dengan emosinya, dan tubuhnya bergetar lemah. Huo Yuhao berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, mengisyaratkan kepadanya bahwa dia harus menenangkan diri. Tiba-tiba Nana memeluknya di pinggang. "Aku takut. Aku benar-benar takut. Saya tidak tahu jika memberitahu Anda semua ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mungkin aku orang yang malang seperti ibuku, aku." Huo Yuhao menggeram, keberuntungan itu relatif. Semuanya dibuat-buat dan kosong ketika disandingkan dengan takdir. Bangun. Matanya berbinar dengan cahaya keemasan saat dia berbicara, dan dia menembakkan serangan spiritual shock ke kepala Nana. Nana menggigil kedinginan, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskannya. Aku harus memasuki mimpi buruk itu lagi. Pasti begitu." Dia melirik Huo Yuhao dengan senyum pahit di wajahnya, sebelum mengangguk ke arahnya dan berkata, "Terima kasih. Saya tidak ingat berapa kali saya mengalami mimpi yang sama, dan saya tersentak bangun dengan air mata mengalir di wajah saya setiap kali. Saya tidak bisa menerima siksaan ini lagi. Jika Anda tidak mau membantu saya akan mengambil nyawaku sendiri suatu hari nanti. Saya tidak akan bisa melihat orang tua saya lagi di dunia lain, tetapi saya tidak bisa diganggu lagi." Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Anda harus memberitahu saya bagaimana saya dapat membantu Anda, atau apa yang Anda perlu saya lakukan." Nana menjadi diam. Huo Yuhao juga tidak tergesa-gesa atau tidak sabar, karena dia bisa merasakan bahwa emosi Nana menjadi liar, dan pikirannya bertentangan. "Maaf, Huo Yuhao. Saya sudah menyesali ini, karena saya tidak bisa menyeret Anda ke bawah karena alasan egois. Saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang baik." Dia memainkan kartu Samaria klasik sebelum dia berdiri dan berjalan menuju pintu. "Berhenti." Huo Yuhao memblokir jalannya dalam sekejap, dan Nana menatapnya dengan wajah pucat yang mengerikan. Huo Yuhao menepuk pundaknya lagi dan berkata, "Saya tahu Anda tidak berusaha melonggarkan kendali sehingga Anda bisa menangkapnya dengan lebih baik. Katakan apa yang terjadi sesudahnya. Apa identitas orang asing ini?" Perlahan Nana menjawab, "Mereka menyebut diri mereka Gereja Roh Kudus, dan mereka adalah organisasi yang sangat misterius dan tertutup. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka telah memenjarakan roh orang tua saya setelah mereka membawa saya pergi,
sebelum mereka dengan sengaja melepaskan roh ayah dan ibu untuk saya lihat. Ayah dan ibu kesakitan sekali, terlalu banyak. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya harus patuh dan mendengarkan mereka jika saya ingin orang tua saya beristirahat dengan tenang. Kalau tidak, mereka akan menjebak roh orang tua saya selamanya, dan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Penjara spiritual. Huo Yuhao terkejut. Electrolux telah memberikan sebagian pengetahuannya tentang necromancy kepada Huo Yuhao, jadi dia mengerti sesuatu tentang roh. Memenjarakan arwah almarhum mirip dengan cara seorang necromancer. Pure necromancy digunakan untuk menyelidiki rahasia roh, tetapi orang-orang ini tidak sesederhana itu. Nana menganggukkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Kamu harus mengerti sekarang mengapa aku sangat ketakutan ketika kamu menyegel rohku. Aku takut aku akan berakhir seperti orang tuaku, dan orang lain akan mengendalikan jiwaku, dan aku tidak akan pernah menjadi seperti itu. Bereinkarnasi. Saya tidak punya pilihan selain mematuhi tuntutan mereka. Mereka mengirim saya ke Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon, dan saya bergabung dengan akademi dan memulai pelajaran saya tanpa penilaian sebelumnya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan bergabung dengan barisan mereka secara resmi setelah kultivasi saya mencapai tingkat tertentu. Mereka akan melepaskan semangat orang tua saya ketika hari itu tiba, sehingga mereka bisa dilahirkan kembali. Untuk menenangkan pikiran saya, mereka membiarkan saya melihat roh orang tua saya setiap 2 bulan sekali. Saya kehilangan keberanian untuk menentang mereka setiap kali saya melihat penderitaan orang tua saya, jadi saya hanya bisa mengikuti instruksi mereka. Syukurlah, mereka tidak meminta apapun dari saya sejak itu, dan hanya meminta saya berlatih keras, sambil memberi saya penilaian dari waktu ke waktu. Suatu kali, saya mendekati tempat roh orang tua saya di penjara ketika orang lain tidak memperhatikan, dan saya mendengar suara mereka. Saya baru tahu kemudian bagaimana keluarga saya hancur. Ibu saya bertemu orang-orang ini dari Gereja Roh Kudus ketika dia sedang berburu binatang buas di tempat berkumpulnya binatang buas. Mereka ingin ibu bergabung dengan mereka karena jiwa bela diri ibu itu unik, tetapi ibu dengan tegas menolak tawaran itu. Mimpi buruk keluarga saya dimulai sejak hari itu dan seterusnya, dan ibu sendiri tidak tahu bagaimana dia berakhir di bawah kendali mereka. Dia dipaksa untuk bergabung dengan Gereja Roh Kudus, dan mereka akan memaksanya untuk menyelesaikan berbagai tugas bagi mereka tanpa sadar. Momi mematahkan belenggu dari waktu ke waktu karena cintanya pada ayah, jadi mereka memerintahkannya untuk membunuh ayahku. Ibu saya sangat sedih setelah dia membunuhnya, ke titik di mana dia akhirnya melepaskan diri dari genggaman mereka, dan akhirnya bunuh diri atas mayat ayahku. Momi mengatakan bahwa hal yang paling dia sesali adalah tidak bisa menyelamatkan saya, sehingga saya tidak perlu peduli lagi dengan mereka, dan saya bisa menyingkirkan kendali Gereja Roh Kudus untuk selamanya. Kalau tidak, saya hanya akan menjadi alat mereka selama sisa hidup saya. Bibir Nana bergetar tak henti-hentinya karena tekanan emosional, dan air matanya mengalir tak terkendali. Namun, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Saya dipenuhi dengan kebencian yang begitu besar ketika saya melihat penderitaan yang dialami roh orang tua saya, bahkan setelah kematian saya membenci diri saya karena tidak dapat menyelamatkan mereka. Huo Yuhao selalu berpikir bahwa latar belakangnya sendiri cukup tragis, tetapi masa lalunya tidak bisa menandingi kesialan Nana. Jika semua yang dia katakan itu benar, dia seperti boneka di bawah kendali orang lain, sementara orang tuanya mati dan roh mereka masih disiksa bahkan setelah kematian. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, "Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda?" Sudah ada tekad dan ketegasan dalam suaranya. Nana menunduk, tetapi tidak membuat suara. "Katakan padaku, saya bisa merasakan bahwa semua yang Anda katakan adalah benar." Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan lautan spiritualnya yang luas akan sia-sia jika ia bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran dari kebohongan. Gumam Nana, "Aku terlalu terburu-buru dan impulsif,
dan aku seharusnya tidak mencarimu. Gereja Roh Kudus sangat kuat, dan saya bahkan tidak tahu apa tepatnya yang mereka lakukan. Saya takut menarik Anda ke lumpur dengan berani meminta bantuan Anda. Huo Yuhao berkata, kamu tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan akademi. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun Imperial adalah salah satu akademi terbaik di seluruh Kekaisaran Sun Mun, dan Illustrious Virtue Hall secara luas dihormati dan dihormati. Nana menggeram, bagaimana mungkin aku tidak mempertimbangkan itu? Satu-satunya masalah adalah pertimbangan saya tidak berguna, karena mereka bersekongkol. Saya sangat yakin bahwa Illustrious Virtue Hall memiliki sesuatu yang terjadi dengan Gereja Roh Kudus, karena saya ingat melihat seorang penatua bertopeng dari Gereja Roh Kudus berjalan ke Hall Virtuous Virtue Hall larut malam dengan mata kepala sendiri. Alis Huo Yuhao semakin berkerut saat dia mengatakan ini. Masalahnya lebih rumit dan menyusahkan daripada yang dia pikirkan, dan mencari tahu kerumitannya tidak akan mudah sama sekali. Tiba-tiba Nana mengangkat kepalanya dan menatap mata Huo Yuhao dengan tatapan tegas dan tegas. Aku benci Gereja Roh Kudus, dan aku benci akademi ini, dan aku bahkan membenci negara ini dengan semua korupsi tersembunyi. Saya bersedia melayani Anda dan menjadi budak Anda, Huo Yuhao, jika Anda dapat membantu saya melepaskan semangat orang tua saya. Saya bersedia melakukan apa saja. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkanmu untuk melayaniku atau menjadi budakku. Tubuh Nana membeku, dan dia bergumam dengan sedih, kalau begitu kamu bisa berpura-pura aku tidak pernah di sini. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan keluar sekali lagi. Huo Yuhao meraihnya dengan tergesa-gesa dan berkata, aku bilang aku tidak butuh kamu untuk melayani aku, tapi aku tidak mengatakan aku tidak mau membantu kamu. Anda seorang anak yatim seperti saya, jadi saya bisa berempati dengan perasaan Anda. Saya tidak berani menjamin kesuksesan, tetapi saya akan melakukan semua yang saya bisa. Namun, Anda harus memberitahu saya semua yang Anda ketahui tentang Gereja Roh Kudus terlebih dahulu. Suara Nana bergetar ketika dia berkata, kamu benar-benar mau membantu saya. Huo Yuhao menghela nafas. Aku sebenarnya ingin bertanya mengapa kamu harus percaya padaku. Nana menatapnya dengan mata bengkak. Aku percaya padamu karena rasa malumu sebelumnya, dan karena naluriku. Saya tidak bisa lagi mengambil kehidupan yang terkekang ini toh tidak ada yang tersisa untuk saya di dunia ini. Saya akan mengambil setiap kesempatan, tidak peduli seberapa rampingnya itu. Saya tahu banyak orang yang jauh lebih kuat dari Anda, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu banyak tentang kekuatan spiritual. Saya tahu bahwa mereka tidak akan dapat membantu saya, bahkan jika mereka mau. Tetapi Anda berbeda, Anda mengendalikan roh saya dengan sangat mudah ketika saya menggunakan roh pembalasan, tetapi Anda tidak menyakiti roh saya setelah sekian hari, dan Anda malah memperkuat roh saya. Kemampuan Anda untuk memanipulasi dan mengendalikan roh adalah yang terkuat dari siapapun yang saya kenal. Inilah alasan mengapa aku mempertimbangkan untuk meminta bantuanmu. Saya tidak punya apa-apa untuk menyuap Anda, kecuali semua yang saya miliki. Saya akan menghormati kata-kata saya bersedia melakukan apapun untuk Anda jika Anda dapat membantu menyelamatkan roh orang tua saya dan membawa mereka menjauh dari penderitaan mereka. Huo Yuhao berkata, kamu tidak harus berjanji padaku apa-apa dan aku juga tidak menginginkan apapun darimu. Yang saya harapkan adalah untuk membantu arwah orang tua Anda beristirahat dengan tenang. Matanya menghangat ketika dia berbicara, karena dia tiba-tiba memikirkan ibunya jika ibunya masih hidup, betapa bahagianya dia melihat bahwa dia adalah seorang leluhur jiwa dan merupakan bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Dia memikirkan pria itu, Ibu, aku akan memenuhi permintaanmu yang tidak pernah diucapkan, aku akan membalasmu. Nana berkata, menurut pemahaman saya, Gereja Roh Kudus adalah organisasi yang penuh teka-teki dan misterius. Entitas yang selalu berinteraksi dengan saya hanyalah sebagian darinya.
Seharusnya ada lebih dari 20 orang dari Gereja Roh Kudus di kota Radiant. Namun, seharusnya hanya ada sekitar 3 atau 4 anggota inti, dan sisanya hanya anggota luar. Namun, anggota luar ini tidak lebih rendah dari leluhur jiwa dalam kultivasi. Apa yang aneh adalah bahwa Gereja Roh Kudus ada di dalam Kekaisaran Sun Moon, tetapi tidak ada banyak insinyur jiwa sementara kebanyakan dari mereka adalah penguasa jiwa. Anggota inti terkuat yang telah saya lihat sebelumnya kira-kira sekuat Sol Sage 7 cincin. Meskipun dia hanya memiliki 7 cincin, dia memberiku perasaan bahwa ada lebih banyak baginya daripada itu. Sage jiwa 7 cincin ini dialamatkan sebagai penatua dalam kelompok ini. Dia selalu mengenakan balaklava hitam setiap kali aku melihatnya, dan hanya matanya yang bisa dilihat. Anggota inti lainnya disebut sebagai murid Roh Kudus. Anggota luar disebut sebagai hamba suci, dan saya juga dianggap sebagai hamba suci pada saat ini. Saya harus menutupi penampilan saya setiap kali saya mendekati mereka, dan itu berarti bahwa kita, hamba suci tidak akan dapat mengenali satu sama lain bahkan jika kita bertemu satu sama lain pada hari normal. Hanya penatua yang tahu bagaimana penampilan kami, dan penatua telah mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia akan meminta kepada altar utama begitu saya mendapatkan 6 cincin jiwa bagi saya untuk menjadi murid Roh Kudus, dan menambah semangat saya pada saat yang sama. Huo Yuhao menyela dan bertanya, menambah semangatmu. Nana menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa arti augmentasi roh. Saya bertanya kepada penatua sebelumnya, dan dia mengatakan itu adalah ritual ilahi yang kuat yang akan membuat kita hamba suci sangat kuat. Huo Yuhao berkata, karena mereka menyebut diri mereka sebuah gereja, apa misi gereja mereka? Nana menjawab, misi gereja mereka sangat kabur dan abstrak, yaitu, biarkan cahaya suci menyinari dunia, biarkan Roh Kudus turun di antara umat manusia. Sang penatua mengatakan bahwa roh orang tua saya akan dilepaskan begitu roh saya bertambah. Namun, saya bisa merasakan bahwa saya tidak akan lagi menjadi diri sendiri jika saya benar-benar menjalani ritual itu. Saya akan seperti bagaimana saya menghadapi Anda sebelum ini, dan roh saya akan ditangkap. Saya tidak cukup kuat untuk mereka saat ini, jadi mereka belum melakukan apapun pada saya. Huo Yuhao berkata, apakah ini berarti bahwa situasi para pelayan suci lainnya seperti Anda? Apakah mereka semua adalah orang-orang yang berusaha dipelihara dan dipersiapkan oleh Gereja Roh Kudus? Nana menggelengkan kepalanya sekali lagi. Saya tidak punya ide. Penatua dan murid-murid Roh Kudus dengan tegas melarang kita para hamba suci untuk berinteraksi satu sama lain di luar. Huo Yuhao menunduk sedikit. Dia menjadi lebih akrab dengan mereka, tetapi Gereja Roh Kudus ini benar-benar tertutup dan misterius karena Nana tidak tahu banyak tentang mereka walaupun dia adalah bagian dari organisasi ini. Di mana roh orang tuamu disegel? Huo Yuhao bertanya. Nana menjawab, mereka dimeteraikan di dalam altar suci kelompok itu. Tempat itu sangat menyeramkan, dan aku bisa merasakan kedinginan setiap kali aku pergi ke sana. Tidak hanya roh orang tua saya yang disegel di sana, tampaknya ada banyak roh yang terkandung di dalamnya. Huo Yuhao berkata, jadi, Anda ingin membawa saya ke altar suci ini dan biarkan saya menyelamatkan jiwa orang tua Anda. Apakah saya benar? Nana mengangguk berulang kali dan berkata, ya. Saya telah melihat semangat orang tua saya di sana, tetapi saya tidak bisa terlalu dekat dengan tempat itu. Semakin dekat saya, semakin roh saya merasa seperti terkoyak. Dapatkah engkau melakukannya? Huo Yuhao merenung sejenak dan menjawab, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Satu-satunya adalah bisakah saya mendekati altar suci ini? Nana berkata dengan tergesa-gesa, statusku di antara para pelayan suci relatif tinggi karena tingkat kultivasi saya hampir di peringkat 60, dan aku dianggap sebagai murid suci roh. Selain itu, mereka tahu bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan semangat orang tua saya, jadi mereka tidak waspada di sekitar saya.
Penatua baru-baru ini kembali ke altar utama, dan hanya ada 2 murid Roh Kudus yang menjaga altar samping ini. Hari di mana saya dapat kembali mengunjungi roh orang tua saya sudah hampir tiba, dan mereka tidak akan mengangkat mereka ke arah saya karena kebanyakan pegawai suci berada dalam situasi yang sama. Jika Anda bisa berpura-pura dan menjadikan diri Anda sebagai pelayan suci, kami memiliki peluang bagus untuk masuk. Jika itu tidak berhasil, mata Nana mengalir dengan dingin yang tajam. Kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan pedang fanatik Ji Juechen, dan kamu memiliki aku. Kita mungkin masih memiliki kesempatan melawan 2 murid Roh Kudus berdering 6. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dengan lemah dan berkata, "Baiklah, mari kita bahas rencana eksekusi." Sebagian besar alasan mengapa dia memutuskan untuk membantu Nana adalah karena apa yang telah dia lalui, dan sisanya karena suci yang misterius ini. Gereja hantu. Mereka adalah kultus yang sebagian besar terdiri dari guru jiwa, sementara ada sesuatu yang jahat terjadi di antara mereka dan aula kebajikan termasyur, dan bahkan itu sama misteriusnya seperti sebelumnya. Menurut deskripsi Nana, tetua altar sisi memiliki setidaknya 7 cincin jiwa, jadi itu berarti pemimpin utama sekte ini haruslah seorang titol Douluo yang kuat. Setiap sekte dengan judul Douluo dapat dianggap besar. Gerakan mereka dan semua yang mereka lakukan sangat gelap dan licik. Dia harus melaporkan ini kembali ke akademi, tetapi dia akan melakukan beberapa pengintaian terlebih dahulu. Dia adalah seorang Ultimate Soldier yang lahir dari Ultimate Soldier Plan, dan dia dilatih untuk bertarung sendirian. Ada saat-saat di mana kekuatannya tidak hanya ditampilkan dalam hal kekuatan pertempuran. 3 hari kemudian, seorang tokoh tinggi dan ramping melenggang ke Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Rambut panjang merah gelap disisir menjadi ekor kuda yang rapi, dan jubah prajurit hitamnya menutupi keanggunan sosoknya yang ramping dan selaras. Para penjaga yang bertanggung jawab menjaga pintu utama meliriknya ketika dia melangkah masuk, dan membiarkannya lewat dengan seringai di wajah mereka. Semua orang mengenali gadis populer ini, Nana dari Active Tool Soul Tool Department. Rumor mengatakan bahwa kehebatannya sudah cukup untuk mewakili Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di turnamen maju Soul Master Academy Jiwa Duel musim depan, dan dia saat ini bermandikan sorotan di dalam akademi. Sebagian besar siswa tidak diizinkan masuk dan meninggalkan akademi seperti yang mereka inginkan, dan mereka akan memerlukan izin khusus dari setidaknya seorang guru tingkat direktur. Namun, jelas bahwa Nana adalah pengecualian, dan dia sudah lama diberi izin untuk masuk dan meninggalkan akademi kapanpun dia mau. Langkah kaki Nana menjadi jauh lebih cepat ketika dia meninggalkan akademi. Dia berbelok beberapa saat di depan matanya berputar-putar di sekelilingnya dan dia menyelinap ke sudut yang gelap. Bayangan yang tinggi dan kekar terpisah dari tubuhnya. Orang ini memiliki kulit kecoklatan, kepala botak berkilau, dan pundak yang begitu lebar sehingga rasanya seperti bisa membawa langit di pundaknya. Itu adalah Hekaitu. Nana menghela nafas lega dan bergumam, ini terlalu luar biasa. Kamu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, kan, Yuhao? Suara lain datang dari titik gelap yang dibelokkan dari tubuhnya. Aku tidak. Mari kita selesaikan ini secepat mungkin dan kembali. Nana bukan satu-satunya orang yang keluar dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao dan Hekaitu juga bersamanya. Hari ini adalah hari ketika Nana diizinkan mengunjungi roh orang tuanya, dan Huo Yuhao meminta bantuan Hekaitu untuk alasan keamanan, sehingga mereka akan berhasil pada percobaan pertama mereka. Perubahan kualitas laut spiritualnya meningkatkan beberapa keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao dalam jangka panjang, dan itu termasuk imitasi yang perkasa. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menyamarkan dirinya sendiri dan bahkan bentuk Hekaitu sebagai bayangan Nana. Hanya setelah diperiksa lebih dekat seseorang akan menyadari bahwa bayangan Nana kadang-kadang menjadi berlapis-lapis, tetapi nuansa itu tidak terdeteksi dalam keadaan normal. Penutup dan penyembunyian adalah bagian penting dari rencana prajurit tertinggi,
dan Huo Yuhao dapat menggunakan kemampuan ini untuk jangka waktu yang lama dengan laut spiritualnya yang luas. Heika itu memberi Nana acungan jempol, dan dia sama sekali tidak berinteraksi dengan Huo Yuhao sebelum dia dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Nana menghela napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya yang bersemangat sebelum dia keluar dari kegelapan dan melanjutkan ke tujuan awalnya. Kota Radiant adalah ibu kota Kekaisaran Sun Moon, dan itu adalah sebidang tanah yang sangat luas. Kota raksasa tanpa dinding itu ramai dan mereka berada di sore hari ketika lentera pertama kali dinyalakan. Nana berjalan dengan cepat, dan dia akrab dengan jalan. Tingginya lebih dari 1 meter 80 cm dan itu memberikan kakinya yang sangat panjang dan ramping. Dia hanya berjalan, tapi langkah kakinya yang ringan membuatnya tampak seperti sedang mengendarai angin dan membuat gerakannya tampak secepat kilat. Bahkan dengan kecepatannya, jalan cepatnya membutuhkan lebih dari 30 menit sebelum dia mulai melambat. Dia menatap sebuah bangunan sederhana yang cukup jauh darinya ketika dia bergumam pelan, "Kita di sini." Halaman itu, sekitar 300 meter di depan struktur interior dengan langit-langit hitam. Suara Huo Yuhao terdengar, "Jangan khawatir, Anda memiliki saya." Ada banyak bangunan dan struktur tinggi berbeda di Radiant City yang tidak akan dilihat orang lain. Mereka datang dari penggunaan alat-alat jiwa yang tersebar luas, dan Kekaisaran Sun Moon adalah negara terkemuka dalam hal arsitektur di seluruh benua. Nana tiba di sudut jalan yang lain. Kali ini, dia mengenakan hiasan kepala putih yang dia kenakan dengan topi bambu kerucut lain yang menutupi kepalanya, sebelum dia dengan cepat melanjutkan menuju lokasi yang baru saja dia gambarkan. Halaman ini tampak kusam dan polos di antara berbagai struktur di sekitarnya. Nana mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan ringan sebanyak 5 kali, 3 kali panjang dan 2 pendek. Sebuah celah terbuka di pintu, dan Nana masuk melalui celah dalam sekejap. Orang yang maju untuk membuka pintu adalah seorang pemuda yang berpakaian serba hitam, dan dia mengenakan topi bambu yang sama. Itu seperti dunia yang sama sekali berbeda di dalam halaman. Halaman itu seperti labirin, dan berbagai tanaman tumbuh di sekitarnya, sementara halaman tampak jauh lebih besar daripada di luar. Tanaman merambat yang luas memanjat segala jenis tanaman dan menghalangi penglihatan dari atas. Ini adalah pengaturan yang sangat khas di dalam Radiant City, karena terlalu banyak gedung pencakar langit dan tidak ada yang ingin mengekspos privasi mereka. Dan karenanya mereka menggunakan tanaman ini untuk mencegah orang yang lebih tinggi di gedung pencakar langit ini melihat mereka. Pria bertopi kerucut itu mengangguk halus pada Nana sebelum dia bergerak ke satu sisi. Nana mengembalikan gerakan itu, dan dia mengikuti jalan kecil menuju struktur dengan puncak hitam dan bundar di tengah halaman. Struktur ini kira-kira 100 meter persegi di area permukaan, dan itu tidak dianggap sangat luas. Pintunya terbuka, dan Nana membuka langkahnya dan melangkah masuk. Ada 2 orang berpakaian putih di dalam ruangan. Mereka tidak mengenakan topi bambu berbentuk kerucut, dan mereka semua mengenakan balaklava yang cocok dengan warna pakaian mereka. Mereka berdua menyaksikan Nana masuk ke kamar dan salah satu dari mereka mengangkat lengan untuk menghentikannya sebelum dia membuat gerakan ke arahnya. Nana mengangkat tangannya dan mengambil token melingkar, dan menyerahkannya. Itu adalah tanda yang benar-benar hitam, dan sepertinya ada 2 tengkorak yang terukir di permukaannya. Dia dengan sengaja memperdalam suaranya dan berkata, "Hidup Kaisar Suci, dan semoga Lady Suci tetap awet muda." 2 individu berjubah putih dengan cepat membungkuk, dan mereka juga sengaja memperdalam suara mereka sebelum mereka mengulangi kata-kata Nana. "Hidup Kaisar Suci, semoga wanita suci memiliki kecantikan abadi." Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, Roh Kudus yang hebat dan Roh Kudus yang kedua ada di sini. Apakah Anda ingin turun sekarang?" "Ya." Nana mengangguk. Pria itu mengembalikan medali itu kepadanya dan membuat isyarat yang mengisyaratkan baginya untuk melanjutkan. Nana menjelajah lebih dalam ke dalam ruangan.
Ruangan itu ditata dengan sangat sederhana dan tampak seperti keluarga normal, dan tidak memiliki ornamen atau dekorasi khusus. Nana datang ke depan meja dan menekan permukaannya dengan keras. 4 kaki meja itu langsung merosot ke tanah, dan suara roda gigi berderak bisa terdengar sebagai lubang yang kira-kira 1 meter persegi retak terbuka di permukaan. Jejak cahaya tipis bisa terlihat datang dari dalam. Nana masuk dengan cepat dan mengikuti terowongan vertikal sampai ke bawah. Terowongan itu sekitar 5 meter, dan dia tiba di sebuah aula luas yang jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan apa yang ada di atasnya, dan itu setidaknya 300 meter persegi di area permukaan. Namun, tampak sedikit menyeramkan dan tandus. Ada 2 orang yang duduk di sebuah meja di wilayah terdalam aula, dan mereka berdua mengenakan balaklava putih dan juga. Namun, ada pola perak yang mengalir melalui pakaian putih mereka, dan mereka menikmati pesta mewah dan indah yang diletakkan di seberang meja saat ini. Balaklava mereka didorong ke hidung. Nana mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan berkata dengan hormat, "Salam, hantu suci yang hebat dan roh suci kedua." Pria yang relatif lebih tegap duduk di sebelah kiri berkata dengan suara teredam, "Kamu sudah di sini. Masuklah ke dalam diri Anda, tidak ada yang bisa dilihat. Anda harus bekerja lebih keras sehingga Anda bisa secara resmi menjadi salah satu dari kami, dan semuanya akan diselesaikan." Nana menjawab dengan hormat, "Terima kasih atas petunjuknya, Roh Kudus hebat." Dengan itu, dia mulai berjalan menuju pintu kecil di samping 2 murid Roh Kudus. Tepat ketika dia hendak mendekati pintu kecil, Roh Kudus kedua yang duduk di seberang tiba-tiba berseru, "Tunggu." Nana merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi dia masih bertanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Apa yang salah, Roh Kudus kedua?" Roh Kudus kedua menurunkan suaranya dan berkata, "Saya pikir saya mencium bau orang asing di tengah-tengah." The Great Holy Ghost membentak, "Cukup. Apakah Anda terlalu banyak minum? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki hidung anjing?" Roh Kudus kedua bangkit dan menggerakkan hidungnya dengan kuat. Dia tiba-tiba berteriak, "Tidak. Ada orang asing di dalam. Segel altar suci, Kakak." Tubuhnya berkelebat ke depan saat dia berbicara, dan dia mengulurkan tangan kanannya dengan eksplosif dan benar-benar menjulurkan dirinya lebih dari 1 meter saat dia datang tepat untuk Nana. Nana mundur dengan kaget seolah dia tidak tahu harus berbuat apa atau apa yang sedang terjadi. Dia masih berteriak, "Selamatkan aku, Roh Kudus yang hebat. Saya tidak melakukan apa-apa." Roh Kudus Agung tampaknya mempercayai saudaranya lebih dari dia mempercayai Nana. Dia melompat maju dan memblokir pintu kecil itu, sementara 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam bangkit pada saat yang sama. Namun, bola cahaya keemasan bersinar di sampingnya tanpa peringatan tepat pada saat ini dan menghantam kepalanya. Roh Kudus besar menjerit kaget ketika bola emas muncul, dan dia segera berubah menjadi bola asap dan menghindar ke kejauhan. Tinju emas menghantam ke angkasa, dan seluruh aula bawah tanah tampak bergetar keras sebagai tanggapan. Tubuh Roh Kudus besar muncul kembali 10 meter jauhnya, tetapi dia berseru dengan sedih ketika dia memuntahkan genangan darah sebelum dia terjatuh ke tanah. Meskipun kepalan itu tidak mengenai target, itu masih berhasil melukainya. Sosok Huo Yuhao mengungkapkan dirinya dari kegelapan. Dia telah mempersiapkan momen ini untuk waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya dia secara resmi meluncurkan keturunannya setelah perubahan kualitas arwahnya, namun itu tidak melenyapkan lawannya seperti yang dia harapkan. Nana berhenti berpura-pura di sisi lain. Garis cahaya merah-merah melonjak ke langit seperti cambuk dan menebas ke cakar kanan hitam pekat Roh Kudus kedua. Dentang. Roh Kudus kedua sebenarnya menggunakan tangan kanannya sendiri untuk mengambil Blade Scarlet Flame, yang merupakan alat jiwa kelas 5. 6 cincin jiwa muncul di tubuhnya, dan keenamnya mulai terbakar sebelum berubah menjadi api hitam yang menyelimuti tubuhnya. Tubuh Roh Kudus kedua tersentak hebat dalam api hitam,
dan pakaian di tubuhnya segera hancur berkeping-keping sementara tubuhnya tumbuh lebih dari 3 meter. Semua daging di tubuhnya benar-benar hilang, dan ia berubah menjadi kerangka hitam yang luar biasa. Huo Yuhao menatap api rohani yang menari-nari di sekitar mata Roh Kudus kedua dan dia menggeram, seorang penguasa roh jahat. Roh Kudus yang agung melompat berdiri di sisi yang lain. Dia meraung ke langit saat dia menginjak lantai dengan kaki kanannya, dan dinding di dalam aula terbuka begitu saja. 2 cincin jiwa pertama di tubuhnya mulai terbakar seperti yang dari Roh Kudus kedua, dan 6 kerangka terhuyung keluar dari celah-celah di dinding sebelum mereka berkoordinasi dengan Roh Kudus kedua dan menerkam Huo Yuhao dan Nana. Huo Yuhao mendengus dengan acuh tak acuh. Master jiwa jahat seperti mimpi buruk bagi tuan jiwa normal. Tetapi Huo Yuhao berbeda, ia memiliki kekuatan necromancy. Master jiwa jahat yang terutama bermain-main dengan roh sebenarnya lebih mudah baginya untuk menangani. Mata vertikal keemasan terbuka di dahinya. Huo Yuhao tidak punya niat untuk menahan diri terhadap tuan-tuan jiwa jahat ini, dan cahaya keemasan bersinar di mata emasnya sebelum Roh Kudus kedua di barisan depan meringkuk ke tanah dengan tersandung. Seseorang bisa dengan jelas melihat bola api berwarna hijau yang meledak keluar dari kepalanya, sebelum berubah menjadi lingkaran cahaya hijau dan menghilang ke udara. Kerangka hitam raksasa itu jatuh ke tanah sekali tekan. Kemampuan untuk mengendalikan roh dan segera membakar cincin jiwanya adalah keterampilan master roh jahat yang unik, dan Roh Kudus kedua menggunakan kemampuan ini untuk meningkatkan kekuatannya menjadi tubuh sejati jiwa roh 7 cincin. Tubuh fisiknya sangat kuat dan tangguh sehingga alat jiwa kelas 6 pun tidak bisa melawannya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga sangat cepat. Sangat disayangkan bahwa Huo Yuhao adalah lawannya. Huo Yuhao tidak perlu bertabrakan dengan kerangka yang kuat sama sekali sebagai gantinya. Dia menggunakan shock spiritual dengan Eye of Destiny dan menargetkan jiwa lawannya. Roh Kudus kedua mungkin lebih unggul daripada Huo Yuhao dalam hal kecakapan pertempuran, tetapi dia memucat dibandingkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ini tanpa memperhitungkan pengetahuan Huo Yuhao tentang necromancy, dan fakta bahwa dia telah memahami lebih banyak tentang roh manusia. Matanya menjadi abu-abu, dan Huo Yuhao mulai mengucapkan kutukan di bawah napasnya. Nana bergegas maju untuk memblokir 6 kerangka, dan Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk menggambar tanda baca di langit sebelum dia menekannya ke depan dengan ganas. Tanda baca tak berbentuk dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan segera meluas di langit. Orang bisa melihat titik demi titik hijau melayang ke arah Huo Yuhao di saat berikutnya. Huo Yuhao menggeram, membeku. Bintik-bintik lampu hijau dengan cepat membeku untuk membentuk nyala api hijau yang menakutkan yang melenggang tanpa henti di hadapannya. Huo Yuhao berseru dengan dingin, biarkan aku menyucikanmu dari dosa-dosamu. Kecemerlangan yang intens meletus dari mata takdir di dahinya, dan satu pilar cahaya keemasan bersinar ketika nyala api hijau yang menakutkan segera berubah menjadi emas. Teriakan menyakitkan dan mengerikan bisa terdengar beresonansi melalui seluruh gua bawah tanah, dan nyala api hijau yang menakutkan itu benar-benar dikonsumsi oleh kilau emas dalam waktu singkat. Itu diubah menjadi setitik kecil nyala emas yang turun ke ujung jari Huo Yuhao. The Great Holy Ghost menjadi pucat karena ketakutan. Kamu membakar semangatnya. Bagaimana mungkin? Apakah Anda juga seorang penguasa jiwa jahat? Kami adalah Sekte Roh Kudus, Kaisar Suci kami. Kamu akan mendapat kesempatan untuk berbicara. Huo Yuhao mengayunkan tangan kanannya dan setitik api keemasan terbang keluar, mendarat di atas kerangka hitam besar. Dia menerkam ke depan dalam sekejap ketika dia menebas dengan ganas dengan versi lengkap dari tangan kanannya Dark Golden Terror Claw dan menghancurkan 3 kerangka yang dipanggil oleh Roh Kudus besar menjadi debu. Nana mengurus 2 lagi, dan yang terakhir tidak lagi menjadi ancaman. Roh Kudus yang hebat diatasi dengan ketakutan pada saat ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang Huo Yuhao tunjukkan mirip dengan kekuatannya, tapi ada sesuatu yang dimiliki orang ini yang sangat berbeda dari mereka.
Pergilah ke neraka, kalian berdua. Keenam dari 6 cincin roh-roh kudus hebat terbakar pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya meletus dengan lapisan api putih. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menarik Nana di belakangnya saat dia menghancurkan kerangka yang tersisa menjadi potongan-potongan dengan ais empres surat. Master jiwa jahat biasanya memiliki keterampilan yang sangat tangguh dan meledak-ledak, dia tidak bisa menempatkan Nana dalam bahaya. Api putih yang melonjak dari tubuh Roh Kudus Agung tampaknya berisi lolongan mengerikan dan melengking yang dimiliki oleh roh-roh pendendam. Sebuah pintu kecil meledak terbuka pada saat berikutnya, sebelum gelombang kekuatan menakutkan yang muncul dari dalam pintu kecil itu. Baik Nana maupun Huo Yuhao merasakan tubuh mereka kencang bahkan dengan tingkat kultivasi mereka saat mereka tersandung ke belakang. Mereka bisa melihat bola demi bola cahaya transparan dengan berbagai warna terbang keluar dari pintu kecil. Tampaknya ada wajah manusia di setiap bidang, kecuali wajah-wajah ini yang memutar dan memutarbalikkan.